Saya Eis Rahmawati, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang di ruang belajar SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 3 Rangkas Bitung. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, setelah mempelajari materi kali ini, kalian akan dapat mensyukuri dan menghargai kedudukan, fungsi, serta arti penting Pancasila. Namun, sebelum mulai jangan lupa ya untuk klik like, share, and subscribe. Baik anak-anak, kita akan mulai dengan kedudukan Pancasila. Yang ke-1, Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, kemudian kita bahas fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Di antaranya, 1. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. 2. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasannya, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Yang ketiga,
menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang kelima, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Terakhir, yaitu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Tahukah kalian apa saja? Baik, Pancasila membentuk identitas dan jati diri bangsa. Kemudian, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Selanjutnya, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Juga berperan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Dan terakhir, sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kali ini adalah Pancasila memiliki kedudukan yang penting sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur rakyat, sumber dasar segala sumber hukum, dan menjadi ideologi nasional. Nah, jika sudah paham, kalian harus tetap belajar dan berlatih di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.